Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah membahas tentang pertanyaan yang diajukan, yaitu terkait dengan perbedaan lafadz yang terdapat di dalam surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi terdapat dua kalimat, namun terjadi perubahan bentuk di sana, yaitu dalam satu ayat tertulis dengan tastati'u, sementara pada ayat yang lain tertulis tasdi'u. Kita lihat di sini terdapat dua huruf ta, sementara yang selanjutnya hanya terdapat satu huruf ta. Lafadz tastati'u ini adalah bentuk daripada fi'il mudhari' yang berwazan istaf'ala. Istaf'ala yastaf'ilu. Sementara lafadz tastati'u ini bentuk fi'il madinya adalah istata'a. Istata'a yastati'u. Kemudian huruf mudhari'nya dirubah menjadi huruf ta sehingga menjadi tastati'u. Kemudian timbul pertanyaan, kenapa lafadz tastati'u dalam ayat yang lain tiba-tiba berubah menjadi lafadz tasti' tanpa adanya huruf ta yang kedua? Padahal seharusnya terdapat huruf ta, di mana ta tersebut adalah ta zaidah. Jadi ta yang pertama itu adalah ta huruf mudhari'ah, kemudian yang kedua adalah ta zaidah. Dalam Al-Quran, tepatnya pada surah Al-Kahfi, ayat 78, itu terdapat lafadz tasti' dengan huruf ta zaidah hanya satu, seharusnya dua, yaitu tastati'u, di mana ayat lengkapnya adalah dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Dzalika adapun itu, ta'wilu ma ialah takwilnya sesuatu, lam tasti yang tidak mampu siapa kamu, alaihi itu terhadap ma, sabron bersabar. Itulah penjelasan hakikat dari apa yang kamu tidak mampu bersabar terhadapnya. Di sini kita perhatikan lafadz tasti' tanpa adanya huruf ta yang kedua dan juga tanpa adanya huruf ya. Tanpa adanya huruf ya di sini dapat dijelaskan secara i'lal, yaitu pada asalnya adalah tasti'. Selanjutnya dimasukin amil jazm, maka fi'il mudhari' itu pun harus jazm. Maka bertemulah dua huruf yang sukun, yaitu sukunnya huruf ya dan sukunnya huruf ain. Ketika bertemu dua sukun, maka terdapat beberapa alternatif jalan keluar, yaitu yang pertama adalah manakala salah satunya itu adalah huruf ilat, maka harus membuang huruf ilat yang ada, seperti yang terdapat pada lafadz lam tastati', di mana di sini bertemu dua sukun, namun salah satu yang sukun itu adalah berupa huruf ilat. Maka di sini jalan keluarnya adalah membuang huruf ilat yang ada sehingga menjadi tasti'. Kemudian yang kedua adalah memberi harkat salah satunya jikalau mungkin. Namun di dalam lafadz yang ini, solusi atau jalan keluar yang digunakan adalah yang pertama, yaitu membuang salah satu huruf yang ada. Jadilah lam tasti'. Kemudian pertanyaannya adalah, kenapa di sini terdapat huruf ta zaidah yang dibuang, sehingga yang ada hanya satu huruf ta saja? Padahal sebelum ayat ini terdapat beberapa ayat yang lain, namun pada ayat tersebut menggunakan lafadz yang sama, namun di sini terdapat dua huruf ta, yaitu tastati'. Terdapat dua huruf ta zaidah di sana.
Kenapa salah satu huruf ta, yaitu huruf ta yang ada di tengah ini dihilangkan? Di sini ulama balaghah dan juga ulama ahli tafsir memberikan penjelasan bahwa dibuangnya huruf ta yang ada di tengah ini adalah dalam rangka untuk meringankan bacaan. Jadi ada proses takhfif di sana. Dibuangnya huruf ta yang tengah itu agar bacaannya lebih ringan. Sehingga yang asalnya tastati'u menjadi tasti'. Penghilangan huruf ta ini di dalam bahasa Arab disebut sebagai al-hadfu litakhfif, yaitu membuang salah satu huruf yang ada untuk meringankan bacaan. Karena rangkaian huruf tastati' dalam pengucapan bahasa Arab ini dinyatakan bacaan yang agak berat. Maka salah satu huruf ta yang ada ini dibuang, yaitu huruf ta yang ada di tengah. Kenapa hal itu dilakukan? Padahal pada ayat-ayat yang lain, ayat-ayat sebelumnya, di sini tidak terdapat huruf ta yang dibuang. Artinya huruf ta yang ada ini lengkap semuanya ada 2. Kenapa pada ayat yang ini huruf ta-nya dibuang? Dibuangnya salah satu huruf ta yang ada pada lafaz tastati'u ini terdapat rahasia balaghah yang indah, di mana rangkaian dan urutan daripada ayat-ayat yang ada tersebut menceritakan tentang kisah dari Nabi Khidir dan juga Nabi Musa. Mari kita perhatikan awal-awal dari kisah yang diceritakan di dalam Al-Quran tersebut. Kisah yang pertama, di mana Nabi Musa itu meminta kepada Nabi Khidir untuk mengikuti perjalanan beliau dalam rangka untuk menimba ilmu yang dimiliki oleh Nabi Khidir. Maka Nabi Khidir pun menyatakan, innaka lan tastati'a ma'ya sabra. Innaka sesungguhnya engkau lan tastati'a tidak akan mampu siapa kamu ma'ya bersamaku sobron kesabarannya. Kamu tidak akan mampu sabar bersamaku. Namun pernyataan daripada Nabi Khidir itu dinyatakan sebagai peringatan saja. Dan Nabi Musa menyatakan bahwa dirinya masih tetap sanggup untuk mengikuti perjalanan daripada Nabi Khidir. Pada kisah awal di sini terdapat lafaz tastati, di mana huruf ta-nya di sini masih lengkap. Terdapat 2 huruf ta di sana. Kemudian kita lanjutkan kepada kisah yang kedua, di mana pada kejadian yang kedua Nabi Khidir menyatakan, alam akul innaka lan tastati'a ma'ya sabran. Alam akul innaka lan tastati'a ma'ya sabra. Alam akul, bukankah mengatakan siapa aku, innaka sesungguhnya engkau lan tastati'a tidak akan mampu siapa engkau ma'ya bersamaku sabron kesabarannya. Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku. Ini adalah merupakan peringatan yang kedua dari Nabi Khidir terhadap Nabi Musa, di mana Nabi Musa tidak mampu bersabar untuk menahan diri terhadap apa yang telah terjadi di hadapannya. Maka muncullah pernyataan yang kedua dari Nabi Khidir untuk menyatakan bahwa Nabi Musa ini benar-benar tidak akan mampu mengikuti perjalanannya. Namun Nabi Musa tetap berkeras diri menyatakan bahwa untuk selanjutnya Nabi Musa akan bisa dan mampu untuk bersabar. Ini adalah kisah dari perjalanan yang kedua. Selanjutnya dari perjalanan yang ketiga, di mana pada saat itu Nabi Musa tidak mampu untuk menahan kesabarannya sehingga melakukan apa yang dilarang oleh Nabi Khidir. Maka Nabi Khidir pun menyatakan sebagaimana yang diceritakan di dalam Al-Quran, dzalika ta'wilu ma
lam tasti' alaihi sabra. Dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Dzalika adapun itu ta'wilu ma ialah takwilnya sesuatu lam tasti yang tidak mampu siapa engkau alaihi terhadap ma sobron kesabarannya. Itulah penjelasan hakikat dari apa yang kamu tidak mampu bersabar terhadapnya. Pernyataan yang kedua di sinilah sama-sama menggunakan lafaz tastati, namun yang ketiga ini tanpa menggunakan huruf ta yang kedua. Ulama ahli tafsir seperti Abu As-Su'ud Al-Imadi dan Imam Az-Zamakhsyari menjelaskan bahwa penggunaan lafaz tastati yang terjadi pada perjalanan pertama dan yang kedua ini digunakan ketika perkara masih berat dan belum jelas. Jadi tastati yang pertama ini adalah pernyataan daripada Nabi Khidir ketika masih akan memulai perjalanan, di mana apa yang dinyatakan oleh Nabi Khidir itu adalah merupakan peringatan kepada Nabi Musa bahwa Nabi Musa tidak akan mampu untuk bersabar manakala mengikuti perjalanannya. Jadi masih menggunakan tastati karena memang perkara yang berat itu masih belum jelas. Kemudian pada kisah yang kedua menggunakan lafaz tastati. Hal ini untuk menunjukkan bahwa beratnya perkara yang akan dilaluinya. Jadi semuanya menggunakan tastati dengan dua huruf ta yang lengkap. Namun setelah semua dijelaskan, beban menjadi ringan. Karena itu lafadznya juga diperingan dengan membuat satu huruf ta, yaitu lafaz tasti. Jadi kenapa menggunakan tasti? Hanya satu huruf ta yang disebutkan karena ini untuk memberikan gambaran bahwa semua apa yang samar, semua apa yang menjadi penasaran dari Nabi Musa itu telah menjadi jelas. Dengan demikian beban daripada Nabi Musa yang sangat ingin tahu terhadap apa yang telah dilakukan oleh Nabi Khidir itu menjadi jelas semua. Sehingga pada akhirnya beban tersebut menjadi ringan. Maka digunakanlah lafaz dengan bacaan yang ringan, yaitu lafaz lam tasti. Jadi ini berbeda, manakala tastati ini merupakan bacaan yang agak berat sebagai gambaran bahwa perkara yang dihadapin ini masih belum jelas dan masih berat. Sedangkan lam tasti menggunakan bacaan ringan karena memang perkara yang berat itu sudah menjadi jelas. Ini merupakan bentuk keserasian antara makna dan lafaz dalam Al-Quran. Di dalam tafsir Al-Kasyaf karya Imam Az-Zamakhsyari disebutkan hudifatit ta'u fi tastati' takhfifan li'annal amra qad khuffa ba'da bayanihi, bahwa tak yang kedua di dalam lafaz tastati ini dibuang untuk meringankan bacaan karena perkara itu telah menjadi ringan setelah dijelaskan. Ini adalah penjelasan kenapa dalam ayat yang lain menggunakan tastati dengan terdapat dua huruf ta, namun pada ayat yang selanjutnya terdapat tasti dengan hanya satu huruf saja. Jadi kesimpulannya, perbedaan bentuk daripada lafaz tastati di dalam ayat Al-Quran dengan menghilangkan salah satu dari huruf ta yang ada itu memiliki isyarat balaghah bahwa bacaan yang berat adalah merupakan gambaran terhadap beratnya peristiwa yang dihadapi. Sementara ketika lafaz tersebut telah diringankan bacaannya juga merupakan gambaran bahwa peristiwa yang berat yang telah dihadapi itu telah menjadi ringan pula karena beban berat yang ada telah menjadi jelas. Demikianlah penjelasan tentang berbedanya bentuk-bentuk lafaz di dalam beberapa ayat Al-Quran. Selanjutnya silahkan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.